tips deh untuk yang baru mulai bersepeda. Tipsnya? Ya. Yang baru mulai bersepeda. Kalau saya pribadi sih disarankan Talk slow, kita talk tapi slow. Ini lagi rame sepeda. Informasi tentang sepeda banyak banget. Ini di tribunnews.com. Video viral rombongan pengguna sepeda di Tegal terobos lampu merah hingga ganggu pengendara lain. Terus ada juga info di detik.com yang bilang katanya kebanjiran pasien servis sepeda sampai waiting list 2 minggu. Wah, terus ada lagi ya, ini info masih tentang sepeda yang memang sekarang banyak banget sahabat Pilar yang tiba-tiba jadi demam goes. Nah, ngomongin tentang sepeda, di Talk Slow kita talk tapi slow, Paman Dika sekarang udah mau ngobrol-ngobrol sama 2 orang dari perwakilan sepeda lipat Cirebon. Selamat datang di Talk Slow. Wah, Selamat siang selamat siang, selamat datang. Pokoknya di sinilah ya. gimana kabar semua? Wah, ada Om Ian ya? Iya betul. Om Ian sebagai Ketua Sepeda Lipat Cirebon. Ya, oke. Sama Om Heri ya, member. Wakil ketua tadi katanya bocorannya. Kita tim support aja. Tim support. Tim rame-rame. Oke. Tim rame-rame. Ya, itu tadi info-info yang viral kayak gitu termasuk yang ngikutin juga nggak sih? Ikut. Iya. Termasuk yang ngikutin. Kalau yang di Tegal itu yang rombongan robos lampu merah itu menurut teman-teman gimana tuh? Yang kejadian di Tegal itu mungkin mereka bukan dari komunitas. Mungkin juga dari berbagai macam kalangan yang benar-benar lagi senang banget sepedaan. Oh, oke. Jadi mereka punya basicnya, ya mungkin orang lagi senang sepedaan gimana ya, kadang-kadang jangankan lampu merah, ada mobil ngalangin aja mereka kadang nggak mau gitu. Wih, iya. Karena malas ngerem gitu, mas rem. Kalau sepeda itu malas ngerem. Malas ngerem. Sama kayak beca lah. Nah, terus tadi yang viral juga adalah gara-gara orang-orang yang tadinya mungkin punya sepeda terus dianggurin, terus sekarang Covid kayak yang udah mau new normal gitu ya. Jadi kayak orang sepedaan, masa gue nggak sepedaan nih? Jadi di servis, waiting list sampai 2 minggu cuy. Iya. Kayak gitu juga. Apa kalau Sally mah kayaknya udah stabil atau di Cirebon juga kayak gitu trennya? Cirebon juga sama. Cirebon juga kayak gitu. Sama. Contohnya deh yang paling dekat apa kalau di Cirebon? Di apanya nih? Tempat servis misalnya yang ngedadak rame atau teman-teman yang tadinya nggak punya sepeda tiba-tiba Di Tentara Pelajar. Tentara Pelajar itu ada di pinggir jalan itu. Itu ada namanya bengkel Mangkumis. Oke. Yang biasanya sih cuman sehari-harinya cuma paling tutup jam 6. Sekarang giliran pas pandemi, begitu setelah pandemi ini mulai rame. Iya. Bisa sampai lembur jam 9 malam. Wow. Dan itu tiap hari. Tiap hari. Berarti mendadak tajir. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Aduh. Karena orderan servis luar biasa, itu antusias orang-orang untuk sepeda luar biasa. Sekarang lagi bagus-bagusnya. Betul. Sekarang lagi bagus-bagusnya ya. Ini jadi berhubungan juga sama toko sepedanya juga. Oh, si toko sepeda juga Toko penjualan sepeda lagi laris banget. Hampir semua daerah mungkin kali ya. Di Cirebon sendiri juga kayak di beberapa toko sepeda itu. Iya. Hampir saya kemarin sempat mampir di salah satunya itu. Lumayan rame. Lumayan rame. Terus. Dan yang beli bapak-bapak, ibu-ibu, bukan anak-anak ya? Semua kalangan. Semua kalangan. Oh, oke. Dari anak sampai kakek nenek. Sampai kakek nenek semuanya mau naik sepeda ya kan. Nah, Sally Sepeda Lipat Cirebon. Ini komunitas yang dari kapan sih? Kayaknya lama banget. 2019 kemarin. Oh, oke. Tapi kok katanya membernya udah banyak? Lumayan. Sudah. Alhamdulillah. Ya lumayan lah. Lumayan tuh berapa? Ratusan kan? Tadi sempat ngobrol katanya kalau di grup WA. Di atas 200. Tuh kan di atas 200 lumayan banyak. Sedangkan Sally atau sepeda lipat ini adalah sepeda yang mahal. Berarti 200 orang itu hobinya mahal. Apa kayak gimana nih? Konfirmasi dong, konfirmasi. Sebenarnya monggo. Apa tuh? Om Ian. Kalau bicara soal harga sepeda itu tergantung dari budget. Oh, budget. Dari budget. Budget masing-masing kan punya kemampuan. Mm-mm. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Ya minimal kalau misalkan orang terbatas dengan budget, yang di bawah 1 juta pun mereka sudah bisa punya sepeda lipat sebenarnya. Di bawah 1 juta. Iya. Oke. Bisa. Ini jawaban diplomatis nih ya. Awal. Kita nggak nyebut merek ya. Iya. Jadi
Kalau sepeda lipat itu kalau kita pengen punya sepeda lipat dengan budget terbatas udah bisa punya. Oke. Dengan kondisi yang layak pakai. Rem jalan, roda nggak rusak, bisa muter, terus kondisi ya minimal layak jalan sama bisa rem lah. Iya, sama bisa direm sama bisa dilipat. Bisa Iya, dilipat. namanya Intinya, Sally sepeda lipat. iya, harus bisa dilipat. ya. Harus bisa dilipat. Percuma beli sepeda lipat ya kan, tapi nggak bisa dilipat. Nah, harus bisa dilipat, Iya, betul. iya. Jadi kalau di luar konteks yang sepeda lipat itu mahal. Mahal. Itu ya tergantung kembali ke masalah budget. Oh, oke. Tapi yang enak tuh berapa sih? Yang enak. Yang Misalkan enak gini, contoh standar aja. lah itu hitungannya, nggak murah-murah banget. Misal kita beli harganya sepeda 1 juta misal. Iya. Begitu dipakai, aduh kurang nyaman nih. Hmm. Nah, tapi sepedanya nggak pengen beli lagi. Ya bisa di-upgrade. Ada beberapa komponen yang harus di-up. Diganti part-partnya. Oh, jadi nggak sepedanya yang diganti, tapi komponennya yang diganti. Betul. Oh, oke. Kulit joknya gitu ya? Oh, enggak ya? Masa yang Covernya, kulit joknya frame-nya doang? tetap, kaki-kakinya diganti. Oh, oke. Nah, itu yang murah tuh tadi. Iya. Ya kan, ngakalinnya di modif. Tapi kalau yang jadi. enaknya deh, yang udah jadi, Yang berapaan sudah sih? jadi kemungkinan bisa di atas 10. 10 juta. Iya. Berarti diplomatis tadi sia-sia dong. Kan kita bicaranya kalau pengen punya nih dengan kalau harga pengen 1 juta waktu itu bisa kita dapat sepeda lipat. Tapi kalau misalkan kurang nyaman mau di-upgrade disesuaikan dengan budget. Oke. Untuk pemula, kalau untuk pemula sarannya kayak gimana? Sarannya untuk pemula sih kondisi sekarang sih mungkin agak susah ya untuk punya sepeda yang baru kayaknya mungkin agak susah untuk belakangan ini karena beberapa toko sepeda juga lagi kekurangan stok semua. Seriusan? Serius. Iya, betul. Untuk sepeda lipat itu lagi Itu susah. satu, stoknya, terus harganya juga sekarang ini Lagi naik loh. lumayan. Lagi naik. Lumayan naik Biasalah, dari harga supply sebelumnya. and demand tuh selalu terjadi, betul. gitu ya. Jadi ketika demandnya lagi banyak-banyaknya kayak sekarang, gitu ya, kebutuhan orang lagi banyak, Permintaan banyak. permintaan gitu kan. banyak ya kan, Barang nggak ada. supply-nya dalam tanda kutip bermasalah nih, jadi harganya naik. Betul. Oke, Betul, iya ya. Bentuk sekarang. kenaikannya berarti kayak yang berapa persen sih biasanya? Oh, tentatif itu. Tentatif ya? Tentatif. Tentatif. Beda-beda. Oke, ya jadi Masing-masing beda harga. kebayang lah ya sekarang ya. Mau baru, mau sepeda lipat yang bekas pun juga. Itu ya lumayan juga. Lumayan juga. Apalagi yang kondisinya sudah upgrade-nya juga, yang part-partnya sudah diganti. Nah, untuk si yang hobi yang baru ini disaranin tuh beli yang kayak tadi tuh yang harga ya sejutaan atau yang ya 10 juta, 2 juta ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau yang baru nih saranin baru banget Baru gitu. banget. Ya kalau saran buat yang newbie, buat baru, ya kebetulan budgetnya tidak terbatas. Iya. Kami sih menyarankan jangan yang nanggung untuk Oh, beli mending sepeda. sekalian yang Iya, bagus. mendingan bagus sekalian. Jadi nggak penasaran pada saat kita pakai nggak ada yang kurang gitu. Oh, oke. Jadi nggak pusing. Kalau yang ya maaf newbie, budget tak terbatas. Itu mending beli yang sudah apa ya istilahnya? Udah proper lah, udah enak dipakai udah gitu ya enak sekalian. dipakai. Toh juga katanya si sepeda lipat ini harga jualnya juga nggak anjlok-anjlok banget. Jadi kalau misalnya emang hobinya dalam tanda kutip, oke cuman ikutan tren gitu, terus kemudian bosan, dijual pun harga tuh termasuk yang stabil katanya. Masih bagus, Masih masih lumayan. bagus. Masih bagus ya. Masih bagus. Nah yang aneh ini kenapa yang justru viral adalah si sepeda lipatnya gitu. Karena kalau misalnya pakai keyword sepeda lipat, hampir di semua media online ada berita tentang sepeda lipat. Termasuk review, harga, segala macam. Apakah karena sepeda lipat ini lebih simple, terus juga kayak orang-orang yang bike to work bisa dibawa ke kantor terus dilipat gitu ya. Kalau jalan bisa ditaruh di mobil misalnya. Betul sekali. Kayak gimana? Jadi kenapa sekarang sepeda lipat seolah lebih booming dibanding sepeda yang lain? Kalau kita tarik mundur 11 tahun yang ke belakang, sepeda lipat ini sudah muncul di Indonesia. Berapa tahun? 5, 10? 10-11 tahun lah. 10-11 tahun yang lalu? 11 tahun lalu. Cuma tidak booming seperti tahun sekarang. Oke. Mungkin waktu itu hanya karena musim dan terbatas, terus menghilang. Nah, sekarang bisa booming lagi karena sepedanya sudah banyak dipakai kalangan untuk pergi ke kantor, pergi kerja, sebagai fashion juga, lifestyle Itu tuh gitu yang kan. biasanya seru tuh kalau mau udah jadi Sambil lifestyle. ngopi-ngopi Iya, pakai iya, sepeda iya, gitu iya. kan. Sekarang lagi lifestyle banget tuh pakai sepeda lipat karena sepeda lipat termasuk
paling praktis untuk dibawa kemana aja, termasuk bisa naik ke motor. Motor, terus Naik ke kalau motor bisa. kita mau keluar kota gitu kan, sekarang Naik kereta. di kereta itu kalau untuk sepeda lipat bisa langsung masuk di gerbongnya. Oh gitu. Ya, Bisa, jadi boleh. tempat kita duduk tuh bisa kita selipin Ditaruh di situ. Iya. Oh, oke. Jadi karena si praktisnya itu kali ya? Betul. Iya. Karena si praktisnya sepeda lipat itu. Bisa Nah, masuk ruang kantor juga. ya, ya. Karena kalau di parkiran PR nih. Harganya itu yang bikin orang ngincer ya. Oke, tapi menurut prediksi teman-teman dari sepeda lipat Cirebon ini termasuk yang tren sesaat atau nanti bakal panjang? Kami prediksikan kalau bicara dari 2019 ini sudah bertahan satu tahun lebih ya. Kemungkinan bakal panjang. Bakal panjang. Bakal panjang. Bakal panjang. Jadi nggak- Dibanding 11 tahun yang lalu. Oh, oke. 11 tahun lalu. Jadi kayak yang sempat naik terus hilang gitu ya. Terus sekarang Nanti dengan tren lain, sepeda lain. macam. Nah, ini kan muncul lagi nih. Dan kayaknya akan lebih awet nih. Akan lebih panjang. Lebih panjang si hobi sepeda lipat ini. Oke. Nanya pribadi boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Om Heri dulu. Rada-rada ini nih kayaknya. Anda punya berapa Perasaan nggak enak sepeda? Anda punya berapa sepeda? Saya pemula sih tadinya cuma punya satu. Tadinya satu. Punya satu. Sekarang? Begitu pas ketemu dengan komunitas gitu kan, Menyenangi. lebih tahu, lebih Menikmati. memahami, menikmati dengan dunia sepeda. Jadi ya terinspirasi, jadi pengen punya lagi begitu. Oke. Sekarang Karena, kondisinya adalah punya masih satu. Dua kemarin baru dijual. Dua Sudah baru dijual. dijual satu. Oh, oke. Harga aman nggak? Satu. Harga ya lumayan. Gak apa-apa buka harga aja cuy. Harga lumayan. Lumayan. Ya itu karena awalnya sih sepedanya bawaannya standar, begitu pas masuk di komunitas ada referensi dari teman-teman gitu kan. Terus ngelihat juga, wah kok itu kayak rada enak digoes ya, nanya-nanya, ternyata ya diganti-ganti partnya ya lumayan sih memang, jadi ada Tapi jadi lebih nyaman lah. lebih nyaman gitu. Bisa dimodif gitu ya. Bisa dimodif tadi. Jadi harga beli sama harga modif Hampir sarser lah. Hampir sarser. hampir. Iya. Kejar-kejaran. Iya, balik lagi ke Budget. masing-masing ya. Budget. Ya kalau yang punya Anda kisaran berapa? Kisaran berapa ya? Ya standar lah, mungkin sekitar kurang lebih 3 sampai 5-an gitu. 3 sampai 5 juta. Oke, ke Om Ian. Seru nih ya. Nah, Om Ian lumayan dia. Lumayan banyak ya. Banyak piaraannya di. Oh, piaraan. Oh, Iya. disebutnya piaraan ya. Iya. Om Ian, Anda punya berapa sepeda saat ini? Sepeda lipatnya aja. Sepeda lipatnya aja. Oh, sepeda lipatnya aja ada 4. Ada 4. Ada 4. Yang paling murah berapa? Yang paling mahal berapa? Aduh, kalau bicara paling murah tuh tentatif sih ya. Enggak apa-apa, Iya. sebutin aja. Paling murah sih kalau bisa dibilang 4 juta deh. 4 juta. Yang Ya, paling standar. murah. Ya, itu standar ya. Yang paling murah 4 juta. Nah, Oke, 4 yang juta. paling mahal Paling mahal masih di bawah 10 juta. masih di bawah 10 juta. Setidaknya kalau 4 kali 4 aja udah 16 juta. Itu sepedanya tuh, belum modifnya. Nah kan? Masing-masing sepeda itu berapa gitu Iya. kan. Jangan-jangan dia dipilih sebagai ketua juga karena sepedanya banyak. Enggak ya? Kalau modif tuh sekitar berapa sih? Pelek lah taruh, pelek. Kalau bicara wheel set itu tergantung apa ya? Kita mau pakai yang range berapa, harga berapa. Itu kan macam-macam. Jadi kita nggak bisa bicara oh pelek nih harus pakai yang sekian, nggak juga. Jadi dengan velg yang ada paling juga yang diganti free hub. Free hub itu yang orang dulu bilang bosnya kali. Oh iya. Kalau di iya. motor tuh apa sih? Tromol. Oh, tromolnya. Iya, Tromolnya juga doang yang diganti, peleknya tetap. Karena faktor kenyamanan sepeda tuh ada di free hub atau orang bilang tromol. Tromolnya. Gitu, dicari yang Oke. loncer lah. Nah, yang disebut sepeda yang nyaman tuh yang kayak gimana sih? Di goesnya enak, Digoesnya enak. Walaupun tetap melelahkan. Melelahkan tuh dengan jarak yang fantastis pasti melelahkan, tapi
dengan awal atau orang yang baru sepedahan pun kalau sepedanya nyaman dengan harga yang no budget istilahnya pasti mereka bisa ngerasain antara sepeda yang harga sekian dengan harga sekian itu pasti kerasa bedanya. Oke, jadi sepeda yang nyaman adalah sepeda yang ringan juga termasuk hitungan gak sih? Soalnya termasuk hitungan. Masuk hitungan. Bobot sepeda. Jadi bobot sepeda itu biasanya kan kalau bawaan dari toko Pabriknya, itu tokonya. ya dari toko kita beli Standar lumayan berat. Biasanya standarnya Sally itu bisa 15 kilo ya. Ya, Om, ya. 15. Mungkin kan. Nah dengan kita misalnya tadi kita coba ganti spare partnya gitu, part-partnya itu kan pengaruh di beratnya juga. Pengaruh di berat. Nah, berat juga kan kita pengaruh di goes itu kan. Jadi kalau misalnya kita lebih ringan kondisi sepeda kita goesnya cuma lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Oke. Itu modal nih beli. Oke, modif ya kan. Yang rutin jangan lupa perawatan. Nah, kalau sepeda lipat itu yang dirawat apanya? Apakah lipatannya? Kalau ngerawat sepeda sih umum ya standar. Paling setelah dipakai kalaupun kotor ya dicuci sebentar, dilapin sampai kinyis-kinyis, kinclong gitu kan. Paling yang rutin itu bagian rantai. Kaki-kakinya lah. Kaki-kaki karena Memang dia yang kerja beratnya. kerja berat, terus juga ada resiko dilumasi, kotor. Mesti rajin dilumasi seminggu sekali minimal karena di situ juga akan ada debu nempel di rantainya. Kalaupun rutin kita pakai sepeda, rantai itu nggak boleh kering. Oh, oke. Nggak Menghindari boleh karat. kering. Nggak boleh kering. Sama kayak kita punya motor lah. Motor yang bukan matic ya. Iya. Yang masih pakai rantai itu nggak boleh kering rantai. Si rantai itu. Rantai nggak boleh kering. Oke. Dan rata-rata rawannya rusaknya di rantai berarti? Nggak juga. Nggak juga? Kalau rantainya yang punya kualitasnya bagus, Nah, ya itu tahan biasanya lama. rantai jarang rusak, jarang berkarat. Kembali ke masalah ban. Sepeda nggak pernah dipakai nih. Iya. Sepeda nggak pernah dipakai. Kalau Ya anginnya berkurang nanti. naruhnya di lantai itu pasti anginnya berkurang. Berarti Anda di rumah naruh di mana dong? Di tembok. Di tembok? Digantung? Digantung. Jadi Anda kalau namu, wah sepeda. Gitu digantung beneran? Kalau digantung tuh kemampuan angin yang ditampung di roda tuh lebih lama ketimbang taruh di lantai. Gue baru tahu ternyata nyimpen sepeda tuh digantung sebaiknya. Sebaiknya digantung. Jadi bantu nggak nempel ke lantai. Dan kita sendiri Pengaruh di suhu sebagai ruangan. human manusia itu sebenarnya kan nggak boleh tidur di lantai. Oke. Ya. Jadi dirawat ya. Tapi izin dari orang-orang terdekat aman ya. Biasanya kan aman ya. Aman banget ya. Karena kita punya hobi udah lama. Udah lama. Nggak masalah. Oke, biasa kan ada orang tuh hobi kudu dibarter nih sama istri. Gua beli sepeda, istri kudu beli tas gitu. Atau biasanya ada juga mau beli sepeda, istri juga pasti harus Punya punya sepeda. juga. Punya sepeda juga. Itu jumlah yang tadi saya sebutin termasuk yang punya anak, punya istri gitu. Kalau saya sendiri cuma punya 2 untuk pribadi. Untuk pribadi. Oh. Apanya ini sepeda? Sepedanya. Emang Anda mau nanya apa yang punya 2? Aduh, iya. Nah, itu untuk sepeda lipat. Kalau di Cirebon sendiri kan kayaknya kultur bersepeda juga termasuk yang cukup erat lah ya, karena Cirebon tuh relatif nggak nanjak naik turun kayak Kuningan gitu ya. Jadi Untuk kota ya. Iya, untuk kota tuh jadi kayak Cirebon tuh termasuk yang aman-aman aja gitu, dan termasuk yang banyak juga pesepeda di Cirebon. Banyak banget di Cirebon. Nah, kalau teman-teman dari Sally sepeda lipat Cirebon biasanya kalau bersepeda itu pagi, siang, sore, malam biasanya kumpul-kumpul kayak gimana? Kalau jadwal kumpul kami, Jadi ada jadwal-jadwalnya. ada jadwal. Kebetulan itu juga berdasarkan dari kemauan teman-teman semua. Kan lagi booming nih sepeda malam. Iya. Akhirnya kita jadwalin NTR. sepeda malam. Night ride Iya, tuh. Orang mau bilang night ride. Kita kalau night ride itu malam Kamis setiap hari Rabu. Malam Kamis. Nah ini nanti malam ini. Malam ini kita mau ada night ride setiap hari Rabu. Setiap Rabu malam. Oke. Rabu malam. Terus kalau misalkan Sabtu atau Minggu itu tentatif, tergantung dari teman-teman. Jadi nggak kadang ada orang kan saya maunya kotaan aja. Iya. Jadi kumpul sama teman-teman yang kotaan silakan gitu. Saya mah pengennya ke alam ke pemandangan, ke gunung. Ada teman-teman yang ke sana bukan grouping bukan. Jadi masing-masing kan punya selera. Jadi kami sendiri belum
mau menjadwalkan bahwa hari Minggu tuh harus goes ke nggak ada. Oh, oke. Jadi Kita nanti kayak membebaskan. musyawarah mufakat lah ya. Ya, biasanya teman-teman di grup tuh ada yang ngasih ide, misalnya kayak pas di weekend Sabtu Minggu, nanti di Sabtu biasanya ada yang ngajakin, kayaknya asik nih jalan ke daerah-daerah pegunungan gitu, rada nanjak. Ada yang misalnya kayaknya seru nih jalan-jalan ke mana, ngeliat-ngeliat pantai, sekalian ngecek-ngecek fisik gitu fisik. kan. Oke, jadi Tapi ya itu kembali lagi yang memang harus yang fisik yang harus kuat-kuat. Yang Kalau yang harus memang nggak kuat ya bisa ngikutin opsi-opsi nanti yang di grup, ada yang misalnya kotaan aja gitu. durasi berapa lama biasanya kalau yang tadi yang fisik harus kuat, yang nggak kuat gitu? Sejam, setengah jam? Durasi perjalanan sampai istirahat, Iya. sampai ketawa-ketawa, foto-foto gitu, maksimal 3 jam lah. Oh 3 jam. Jadi start biasanya jam 6 pagi. Jam 6 Jam pagi 6 nih pagi. kalau pagi ya selesai jam 10 lah ya. Jam 10 Jam ya. 10. Kalau yang malam biasanya Startnya jam 7 juga. jam 7 juga. Sorry. Jam 8 malam ya? Jam 7 itu kumpulnya. Jam 7 kumpul, jam 8 start. Jam 8 Oke. start. Ini juga sempat ini kan apa namanya? Ya gitulah sepedanya mahal. Terus disarankan tadi bilang katanya bersepeda tuh ya udah berkelompok aja gitu karena sepedanya mahal gitu. Setuju nggak? Berkelompok dalam apa nih? Yang Berkomunitas gitu maksudnya. maksudnya berkomunitas dengan satu merek atau dengan berbagai macam merek? Dengan berbagai macam merek atau Jadi gini, kalau kami di sini tidak mengharuskan merek-merek tertentu, kita kan global ya. ya. Hanya diniatkan ada night ride pun tujuannya hanya untuk goes kumpul-kumpul buat happy-happy Happy-happy, silaturahmi. gitu. Ya biar nambah temen aja, nambah temen. Jadi nggak night ride itu bukan cari jauh kita, tapi cari senang-senang. Cari senang-senang. Cari enjoy. Iya. Orang yang melepaskan penat Oke. pulang kerja. Nah, ini malam nih termasuk yang rawan kriminal nggak sih bersepeda? Oh gini, kalau malam kalau banyakan sih minim ya kriminal aman. Aman. Yang resiko tuh kalau kita gue sendirian. Karena sepedanya mahal tadi. Ya, itu salah satunya. Tapi juga kita sarankan memang kalau misalnya goes gitu kan, ya minimal kita berdua lah. Berdua minimal gitu, jangan sendiri. Maksudnya menghindari ya hal-hal yang lain lah yang tidak diinginkan. Misalnya tadi kayak selain faktor kriminal, misalnya kecapean, terus Betul. tiba-tiba kenapa? Kayak misalnya kita kondisi fisik kita nggak kuat atau gimana, kita sendirian kan Bisa repot. Bisa riskan. repot. Oh, oke. Jadi memang ya itu tuh ya temenan lah ya sama siapa kek gitu. Oke. Nah, kemarin juga sempat baca berita di Cirebon nih termasuk yang jalur sepedanya tuh mau dibagusin, mau dibenerin, mau dibikin gitu. Termasuk yang setuju, termasuk yang nyimak beritanya. Oh, nyimak banget. Iya. Nyimak banget ya. Nyimak banget. Nyimak banget. Nah, itu gimana tuh? Itu setuju banget. Kita sangat setuju support sekali. banget itu. Sangat setuju Karena sekali. saya pernah dengar planning itu memang sebenarnya sudah ada dari tahun kemarin 2019. 2019, cuma belum terrealisasi keburu ada pandemi gitu kan. Ya kami berharap sih semua mungkin lah untuk teman-teman yang hobi sepeda yang biasa main di kota, dengan adanya jalur khusus untuk sepeda tuh bisa lebih aman gitu. Kita berada di jalan raya gitu kan. Iya. Ada koridornya karena kalau tidak salah ada peraturan khusus tentang sepeda pun ada. Pasal berapa saya lupa tuh. Iya betul. Nah kalau ngomongin tentang peraturan, ini sempat viral juga nih Iya, kemarin. iya. Pemerintah berencana akan membuat pajak khusus sepeda, walaupun kemudian dibantah gitu ya. Iya. Betul. Itu juga Iya kita kan? masih belum tahu tuh. Maksudnya itu apa Pajaknya dalam bentuk apa? Pajak ya? dalam bentuk tahunan kayak motor, mobil, ya kan, kayak kendaraan, atau mungkin pajak ketika beli sebagai barang yang mewah misalnya, Iya. gitu ya. Dan kemarin sih bilang katanya, enggak kok ini cuma mau bikin peraturan aja untuk membuat pesepeda lebih nyaman. Wah. Iya makanya sempat viral kan di awal karena akan ditarik pajak baru ke sepeda. beberapa hari kemarin kan Iya, itu iya, ya. iya. Itu makanya kita juga sempat ngebahas ini pajaknya pajak tiap tahun apa pajak pada saat beli. Kalau pajak pada saat beli kita selamat dong. Ya sudah Iya. punya duluan Iya. sepedanya gitu Oh, kan. oke, ya, main aman. Udah aman kan. Iya, iya. Kasihan orang-orang yang baru mau beli sepeda. Harganya akan naik. Oh jelas. Harganya akan Udah naik. pasti kan jadi termasuk barang mewah. Ya, tapi hitungannya barang mewah gak sih cuy? Yang tadi bilang katanya yang standar jutaan, yang bagus-bagus banget bisa sampai puluhan juta, Ya, ya kan kan? barang mewah. Barang Hampir, mewah, kan? Iya, barang hampir mewah. ratusan mungkin Sampai juga. ratusan juta, ya kan? Itu aja barang mewah. Barang mewah. Barang mewah.
dan dipajak wajar. Kalau menurut saya. Iya. Tapi menurut teman-teman gimana? Kalau dipajak makanya kan kita kalau ada ada cerita soal pajak. Sepeda dipajak, kita punya jalur khusus nggak untuk sepeda? Nah, balik lagi ke gitu. Oh iya dong, oke. harus sesuaikan dong. Ya, Jadi ada sama kayak kendaraan feedback-nya bermotor lah. kan, mereka turun ke jalan, mereka ditarik pajak, mereka punya jalur. Harapannya ke situ tuh. Kalau Iya. misalnya benar-benar nanti ada penarikan pajak untuk sepeda. Jadi imbas baiknya untuk si pengguna sepeda juga ada. Ada gitu ya. timbal baliknya. Keamanan untuk kami yang sebagai pehobi sepeda harus ada dong. Ada hak-haknya juga jadinya kan. Oke. Nah, untuk si sepeda ini akhirnya kan jadi hobi yang banyak orang gitu ya. Kalau teman-teman kan udah otomatis sebelum viral ini juga udah hobi gitu Iya, ya. betul. Udah berapa lama berarti kalau total? Kalau saya dari kecil ya. Dari kecil naik sepeda. Iya. Kalau saya baru, jadi dulu kecil sih pernah, tapi pas kesini-sini ngeliat sepeda jadi wah Seneng. kayaknya lebih rada enak lagi nih sebelum-sebelumnya kan lihat nyobain terus pas baru sudah berjalan di Selibon, akhirnya coba masuk di situ. Oke. Dan bocorannya dari tadi kita ngomong sepeda nih. Saya nggak bisa naik sepeda. Iya. Serius? Serius? Tapi Tapi bawa motor motor bisa pasti. Motor Biasanya. bisa? Nah itu. Saya Rata-rata pernah naik begitu. saya kan asli Kuningan nih, Iya. ya kan? Asli Kuningan, belajar sepeda nih. Kuningan turunan nih. Dari atas remnya rem depan cuy. Oh, tapi Masih belajar posisinya. Jatuh lah, nangis, kapok. Jadi trauma gitu ya. Trauma. jadi bukan tidak bisa mungkin berawal dari trauma. Trauma. Betul, dari Dan sampai trauma. sekarang nggak bisa naik sepeda. Tapi kan pada saat itu bisa blosor kan. Iya, Kaki iya. kan bisa ada posisi di atas kan. Iya, dengan bener. roda duanya kan. Iya. Berarti ini kan bicaranya masalah trauma saja. Trauma aja ya. Trauma aja. Trauma Saya trauma. Karena bawa motor bisa kan. tetap. Bawa motor bisa, bawa motor bisa. Padahal bawa motor lebih bahaya loh. Iya. Bawa motor lebih bahaya. Iya. Ngomongin tentang bahaya nih, safety ride untuk pesepeda apa aja sih yang biasanya harus dipatuhi? Ya, yang umum lah, yang umum. Iya. Untuk pesepeda minimal kita pakai helm. Helm. Helmnya mahal nggak sih cuy? Ya relatif lah itu. Gue nanya mahal mulu nih dari tadi. Iya, Siapa iya. tahu kan tiba-tiba jadi Itu hobi relatif. sepeda mahal. Sama aja kayak kita di motor kan. Iya. Motor kan helm variatif 1.000 lah, harganya. ya, 1.000 ada. Tergantung 1.000 ada. tergantung seleranya gitu Iya, kan. iya. Gitu. Oke. Sama di sepeda juga. Satu helm gitu. nih. Ya. Helm. Ada lagi yang Lampu. perlu di. Oh lampu. Lampu. Kalau Lampu yang di suka- belakang itu yang untuk night ride. Oh itu ya? iya. Depan kalau yang- belakang. Kalau yang suka jalan malam lampu harus ada. Harus ada untuk ada. ngasih sinyal ke pengendara yang lain. Pengendara yang Betul. lain. Oke, itu Kalau lampu gelap tuh. gulita itu kita bahaya sebenarnya, jarak 5 meter kita nggak kelihatan. Karena emang ya kondisi jalannya gelap, Iya. kemudian si kendaraan kita nggak ada cahaya sama Iya. sekali gitu ya. Sebagai tanda. Helm, lampu, terus apa lagi? Kalau yang seneng jauh bukan hobi yang sekedar hobi ya, tapi kota. Sarung tangan. Oh, sarung tangan juga. Oke. Harus pakai sarung tangan. Inti yang Tujuannya? utama. Ya. Tujuannya Biar Sarung safety juga sih ya, safety. pertama dari sinar matahari. Yang Betul. kedua, Kalau pas gua tapak siang. tangan kita itu kalau misalkan kelelahan pasti berkeringat. Iya. Oh, oke. Daya genggam ngaruh ya. Iya. Betul. Iya. Ngaruh juga. Tangan kita pasti berkeringat. Iya. Kalau gue takut hitam. itu Itu bisa. kan itu Itu bisa juga nggak? ngelindungin sinar matahari. panas Iya, juga iya, kan. iya, iya. Lindungi sinar matahari. Apalagi cewek-cewek yang merawat kecantikannya dengan sangat ya. Nah. Wah, sarung tangan itu jadi item yang penting. Biasanya kalau cewek-cewek naik sepeda, wah rapet dari atas sampai ke bawah cuy. Betul, betul. Iya kan? Betul. Itu tertutup. Iya kan, Yang tertutup kelihatan banget. cuma matanya doang. Nah, sama mungkin sarannya juga, ini kan pas pandemi nih, Ya. kan pakai masker. Nah, di idealnya kalau pas goes jangan pakai masker yang scuba gitu, mending pakai buff seperti ini. Kenapa? Karena itu Daya kan kerapatnya oksigen kita ngeluarin oksigen sama Karbon dioksida. karbon dioksida kita keluar kita isap lagi. Dan itu dalam frekuensi yang lama lama. dengan Betul. jumlah yang besar karena memang Iya. kita sedang berolahraga. Betul. Ah. Jadi better sih mungkin pakai buff seperti ini itu lebih Lebih aman dalam tanda kutip, nafasnya lebih terjaga. ya gitu kecuali ya. nanti lebih pas kita ngobrol di keramaian baru kita pakai lagi, kita Pakai berhenti lah yang intinya yang gitu. tadi si scuba Baru itu kayak kita gitu-gitu lah ya. kita pakai Oke. masker lagi. Nah,
ngomongin tentang ini kan kayaknya udah ini banget nih. Sarung tangan, Iya. baju juga baju panjang, terus juga vestnya juga kayaknya vest dari Sally bukan ini? Iya. Ya, ini vestnya Sally nih. Biasanya belakangnya nyala nih. Oh iya, Iya kan kayak gitu ya. Itu standar harus Karena nyala. tanda kan kalau malam gitu kan. Itu Oke. standarnya juga harus nyala. Ini belakangnya. aksesoris nih maksudnya ya? Aksesoris. Iya. Topi juga? Pelengkap. Topi, aksesoris. Aksesoris juga. Oh. Kenapa harus pakai topi? Kenapa harus pakai topi? Pada saat kita sepedahan berkeringat, Berkeringat pakai helm itu kan. pakai helm kan suka keluar keringat tuh. Betul. Kalau nggak ada topi di kepala, biasa keringat akan langsung ke mata. Iya. Akan langsung ke mata. Itu perih banget. Dan itu Keringat. ngeganggu konsentrasi. Oh, ngeganggu banget. Iya. Pada kalau yang sepeda serius, yang suka jauh, lagi terik matahari keringetan itu, kalau keringat sudah keluar sampai ke mata masuk itu perih sekali. Pedes banget. Jadi topi itu salah satu penahan keringat dari rambut, dari kepala supaya nggak kepala. jatuh ke mata. Iya, iya, iya. Dan rata-rata kalau si biker yang serius ya, rata-rata pakai smartwatch cuy. Itu termasuk itu iya. juga. Nah itu sih lebih ke memang Kebutuhan. kebutuhan yang Buat yang stylish bukan, juga. Oh, stylish juga. bukan utama sih, itu bukan utama. Bukan utama. Ya tapi rata-rata cuy kalau yang Iya. serius mah. Iya. Hanya mereka ya biasanya kalau yang udah memang sudah memang hobi banget, Iya, iya. biasanya ngetes jarak. Ngetes jarak. Oh, ngetes Ngetes jarak. jarak gitu kan, ngetes Iya, jarak. iya, Wah, Jarak seberapa sama detak jantung, Ah, sudah itu dicek. juga. Iya, iya, iya. Kalau saya malah kadang lupa nyalain. sama. Tapi Sama. tetap dipakai. Iya, Walaupun nggak pakai. dinyalain. Suka lupa Mode malah. doang. Malah kadang jam tangannya juga lupa dinyalain tuh kan. Kacau deh. Iya, hobinya. kadang lupa aplikasinya juga kan ada tuh aplikasi yang di handphonenya juga Iya, kan kita iya. hidupin. Kadang ya suka lupa juga gitu. Oh, oke. Jadi bukan hanya sekedar gaya-gayaan kalau misalnya emang yang pakai smartwatch gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya berapa harga outfit lu di YouTube, ini juga kayaknya bakal jadi bahan ya cuy. Aduh dari atas sampai bawah. Ya Tuhan. Iya, 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 iya. Nah, ini ngomongin tentang safety ride juga. Ada orang yang hobinya naik sepeda terus sambil pakai headset. Ya. Dengerin musik. Gimana tuh menurut teman-teman? Nah, itu. Termasuk saya. Nah, Termasuk saya. Tapi untuk dari segi keamanan sebenarnya tidak aman. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena pada saat kita pakai headset atau sambil dengerin musik, apalagi musiknya agak dikerasin, kita nggak bisa dengerin lingkungan sekitar, Iya. apalagi kendaraan dari belakang. iya, iya, iya. Betul. Mau motor, mobil, mereka kasih klakson kadang nggak kedengeran sama kita karena kita terlalu asik sama musik. Tapi di sisi lain, dengan musik kita olahraga apapun jenisnya, bukan hanya sepeda, rata-rata olahraga lain pun di luar olahraga yang di luar air ya, di luar bulu tangkis, renang atau futsal itu mereka pakai dengeran musik, sambil dengerin musik. Iya, iya, iya. Termasuk saya senang dengerin musik karena pada saat kita bersepeda sambil dengerin musik tuh lelah kita tuh hilang sebenarnya sesaat. Lelah tuh hilang nggak kerasa. Kita mau goes sejauh apapun pada Menghindari saat kebetean lah mungkin ya. kejenuhan betul. Karena kan ya itu tadi yang sempat viral juga kan gitu. Ada orang yang bersepeda tapi kiri kanan sampai kayak menuhin jalan. Ada juga yang foto yang lain yang nunjukin kalau sepedaannya itu berurutan ke belakang. Nah, iya. secara etika kayak gimana Oh, kalau gini. sepeda? Nah, Biasanya kalau rombongan itu sudah otomatis ya. Kenapa bilang otomatis? Mereka tuh bergerombol bukan berarti tidak ingin berbagi dengan pengguna jalan yang lain. Mereka juga termasuk kami juga kalau di jalan pada saat jalannya itu tidak lebar, banyak kendaraan, kami juga tidak akan melebar selebar separuh jalan. Iya, Pasti kami akan langsung sejajar satu baris. satu baris. Mengikuti ruas jalan, besarnya jalan. Kenapa viral ada yang di daerah pedesaan yang Iya. sepedanya rapi, Iya, sejajar. iya, iya. Mereka otomatis begitu karena jalannya kecil. Kecil. Oke. Kecil jalannya. Dan kami pun pasti begitu, nggak mungkin kita pakai jalan semua kita pakai. Ya, kalau yang viral lagi ada sepedanya mahal-mahal terus sampai hampir nutupin separuh Nutupin, jalan. iya. Karena jalannya lebar dan jalannya kebetulan lagi nggak rame. Ah. Kalau kami perhatikan dari situ, dari sisi itu. Jadi bukan orang yang tidak bisa diatur, bukan. Karena kami melihatnya dari sisi kelonggaran jalan yang ada. Ah, Sama oke. kayak kita sepedaan kalau NR itu contoh lah ya di jalan protokol. Seperti di Jalan Wahidin. Iya. Itu kan jalannya ada 2 ruas. 4 ruas lah ya. Iya. Satu barisnya kan 2 ruas. 2 tuh. ruas. Kita biasanya pakai 1 ruas.
karena nggak mungkin ngelewatin jalur pembatas Iya. yang apa Yang garis tengah itu ya. garis yang terputus-putus itu kita biasa tidak akan ngelewatin itu karena sebelah jalur itu udah pasti punya kendaraan lain. Ya, Betul nggak? Iya, iya, Dan iya. kita juga nggak akan nutupin jalan sepenuh itu. Jadi kita kalau kayak mau NR atau misalnya pagi kita mau jalan rute kemana, itu kita selalu ngumpul dulu sebelumnya. Briefing. Kita briefing dulu. Jadi kita punya persiapan dulu, gitu kan. Kita woro-woro ke teman-teman yang mau jalan, nanti kita atur rutenya kemana-kemana, terus dari start itu seperti apa. Nah, itu kita sudah brief ke teman-teman semua gitu kan. Jadi nanti ada standar si sweeper kita. Jadi sweeper kita itu akan ngikut di Belakang. pantau terus belakang, depan gitu, ngeliat rombongan kita ada yang tertinggal atau tidak kayak gitu. Oke. Kalau kita sih selalu kasih Ruang untuk pengendara yang lain. kasih Oh, pasti. ruang. Pastilah ya, itu oke. juga. Dan si sweeper biasanya bawa sepeda juga atau bawa mobil? Sepeda. Sepeda juga. Terus sepeda. Takutnya bawa Kecuali mobil kalau ada misal yang ada kecapean. kalau Yang rute event, jauh, kalau event. kalau event gitu pasti wajib ada itu. Oh, Ada. oke. Kalau Ya, sweeper bawa Yang kendaraan mobil, ya. bawa mobil, oke. Buat Nah, yang nggak kuat. paling jauh kemana sih sepedaan? Saya sih Ini paling tergantung jauh individu nih Om kalau individu. begini. Kalau bicara jauh individu Ada sih. yang hobinya memang petualang gitu Kayak kan. kemana? Iya, gitu ngukur-ngukur jalan kemana aja. Tahun kemarin kan teman ada yang ke Purwokerto. Purwokerto? Nah, Dari Cirebon? Dari Cirebon. Purwokerto baru kemarin ini juga yang dari Cirebon ke Bandung. Ada Cirebon Ada. Bandung? Iya, itu ikut event kemarin. Oh, ikut event. Iya. Cirebon Bandung. Iya, betul. Lewat Cadas Pangeran. Iya. Iya. Bagus sekali. Dan itu pendaftarannya juga lumayan harganya. Untuk si ikutan event itu. Event Iya, yang kemarin Cirebon Bandung. Tapi ya antusias Antusiasmenya aja. banyak. Oh, oke. Kalau yang ke Purwokerto kemarin tuh teman kami tuh karena di Purwokerto ada event Ada sepeda event. lipat. Mereka berangkat dari Cirebon pakai sepeda berdua. Iya. Jadi bukan event Cirebon Purwokertonya bukan. Oh, bukan. Tapi ke Purwokerto ikutan event di Purwokerto. Ada event Purwokerto. Iya. Mereka Tapi kalau berangkat yang pakai Cirebon sepeda. Bandung emang Memang dari event. Cirebon ke Bandung. Ada Iya, event. ada eventnya. Oh, oke. Iya. Ada risiko cedera nggak sih naik sepeda? Ada Ada. Pasti. Apa yang harus dihindari supaya tidak dapat tadi si resiko cederanya? cedera. Salah satunya cedera otot. Cedera otot. Iya. Iya, cedera otot. Cedera otot karena biasanya kaget, kecapean. Salah satunya mungkin tidak terbiasa karena baru bisa. Iya, Yang karena kedua baru juga. nggak ada pemanasan. Harus ada pemanasan dulu. Iya. Kalau yang sudah kelas pro, biasanya mereka pemanasan. Pemanasan. Pemanasan dulu. Dengerin omongan tetangga. Iya. Pasti panas. Kalau yang pro pemanasan dulu. Bukan Tapi kalau yang pemanasan kelas gitu. hobi jarang pemanasan. Jarang pemanasan. Walaupun jadi cederanya gini, kalau yang kemarin pernah dialamin sama temen kita juga kecapean, kelelahan, itu kan kram ya, kram otot. Kram, terus kondisi fisik juga kali ya, gitu kan. Jadi standarnya sih memang sebelum sepeda misalkan bukan dalam kota ya, Iya. notabene Mau tanda ke kutip, Kuningan lah ya misalnya dari sini. jangan kuningan terlalu jauh. Mana dong? Desa apa ya, favorit kami itu ke arah Sarwadadi lah, iya, atau misalkan Sarwadadi. arah ke Pancalang, nggak sampai Kuningan, atau ada yang sampai ke Linggarjati. Minimal kita harus sarapan di rumah Sarapan dulu. atau di jalan sebelum berangkat. Oke, terus jadi tadi pemanasan tuh minimal. Iya, stretching, Supaya nah nggak ada cedera. apa gitu supaya otot nggak kaku, nggak Terus kaget. tips-tips cara menggoes gitu kan, mungkin bisa browsing-browsing kan sekarang banyak tuh ada di YouTube cara goes pemula seperti apa kayak gitu kan. Ukuran jok, udah banyak semua, udah ukuran ada. tinggi Baru jok tahu. jok kita gitu kan. Cara pakai yang enak. supaya nggak terlalu jinjit atau nah itu kan kejadian waktu kemarin viral Yang juga viral yang jatuh cewek itu. jatuh itu juga gitu Terlalu kan. tinggi Itu itu kayaknya kalau kita lihat kan terlalu tinggi Si settingan si joknya. settingan joknya sampai jinjit-jinjit gitu kan. Itu juga harus dihitung ternyata ya. Iya. Si settingan jok. Harus. Bahkan ngegoesnya pun ada caranya. Betul, menggoesnya pun juga Goes supaya posisinya nggak cepet capek gitu. nggak cepet capek gitu. Biasanya kan kalau orang yang saya juga baru tahu kemarin waktu awal itu juga gitu kan. Sepeda main goes aja kan di Iya. tengah gitu Iya, kan. iya. Yang idealnya sih Posisi kaki. posisi kaki. kakinya rada di Jadi depan. nggak boleh jinjit sebenarnya. Oh, di depan. Iya. Di depan Jangan- si apa namanya pedalnya ya. Pedal. Antara jari dengan tapak lah ya. Jadi itu dia pedal idealnya tuh. misalnya begini gitu kan. Oh, baru Jadi tahu. gue jangan deh. di sini gitu.
Itu yang cepet capek di sini, cepet kram di apa namanya di sini nih. Betis. Di betis. Sebegitu rumitnya ternyata hobi bersepeda ya. Tapi kalau udah itu masuk kita ke komunitas dapat dapat info-info dapat kayak gitu info-info ya. seperti pasti itu. Oke, Kayak iya. Edukasi itu ada. Edukasi. Ya. Edukasi ini ngomongin tentang edukasi ya. Cie. Tadi sempat ngobrol juga kan? Katanya pernah cedera. Siapa yang di sini pernah cedera siapa? Saya Pernah juga. kondisi fisik kalau kayak gitu kemarin. Jadi Cedera baru fisik. balik dari luar kota malam, begitu pas pagi udah disamperin Teman teman gitu kan. Ya udah, nggak sarapan. nggak sarapan mandi udah langsung ngabret tuh. Kebetulan rada nanjak gitu kan. Rada nanjak. Dan semenjak pandemi kan kemarin nih kita juga nggak boleh sepedaan yang ngumpul-ngumpul gitu yang kan. ngumpul. Saya juga sempat vakum lah sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Nggak mau diajak sepeda dia Baru mau. mulai Oh, iya. jauhan lagi tuh, jalan jauh. Pas setelah 3 bulan, ya udah Kaget langsung kaget. karena lama nggak tumbang jadi ya. sepedaan. Tumbang. Oke. Lama nggak sepedaan, terus Jaraknya langsung jauh. jarak langsung jauh. Jaraknya kurang rada istirahat, rada nanjak Nanjak. semua. Daerah-daerah kurang istirahat pegunungan sama gitu. tidak sarapan. Oke. Kalau Om ya, Bahaya. pengalaman kayak gitu punya? Saya paling jatuh sih, cuma bukan di sepeda lipat. Oh, oke, di Pernah sepeda juga, yang lain. Sepeda yang lain. Oke. Tapi balik ke safety tadi yang helm. Si helm itu ya? Nah, itu bergunanya helm Itu penting wajib. banget helm. Oke. Nah, serunya bersepeda. Nah, Serunya. tadi kan udah kayak di down, sekarang yang naik lagi ya. Oke, kalau serunya bersepeda karena saya hobi dari kecil, kenapa senangnya sama sepeda? Walaupun bisa renang, olahraga lain bisa ala kadarnya, tidak diseriuskan. Karena kalau sepeda itu banyak yang dilihat, Anda melihat apa ketika di perjalanan? macam-macam. Macam-macam. Itulah enaknya kan kita goes Macam-macam. santai gitu kan. Kalau misalnya di kota-kota kita ya menikmati, biasa kita pakai Pemandangan. motor kan Iya, berat-berat cepet-cepet aja, gitu ya. mobil gitu kan berat ini pas kita pakai sepeda oh ternyata suasananya beda gitu kita goes di kotaan. Atau misalnya kita ke mana daerah-daerah pegunungan gitu kan. Pemandangan, Pakai lihat sepeda sawah. itu kayaknya Wah, indah asik lah banget pokoknya. lah. Yang bikin fresh tuh tidak hanya si bersepedanya, tapi mata kita juga dikasih kayak kemanjaan. Iya. ngeliatin. Semua jadi semua kita tuh fisik tuh memang Jalan semua, Jalan tanpa semua. disadari. Oke, iya. Oke, berarti itu tuh tips deh untuk yang baru mulai bersepeda. Tipsnya, Iya. yang baru mulai bersepeda, kalau saya pribadi sih disarankan ambil rute terdekat. betul. Jadi jangan kebawa emosi Jangan langsung diporsir. sama teman-teman yang senang jauh atau diiming-imingi bahwa di sana tuh alamnya is good view atau apalah istilahnya yang memang bagus sih pada saat perbaikan. Tapi kalau untuk yang newbie banget belum pernah mengenal sepeda, apalagi belum Kondisi medannya. belum kondisi medan, apalagi belum hafal cara pakai sepeda yang ada berbagai macam setelan gigi, Iya. ya, itu harus dipelajari betul-betul. Oke. Jadi kita harus memahami dulu sepedanya, Yang kita pakai. terus ya sepeda kita, terus fisik kitanya, terus kalau misalnya kita memang kondisi lagi konvoy gitu kan, misal kita lewat jalan tanjakan gitu kan, kalau teman-teman kita pada sanggup, tapi kita nggak sanggup, nggak ada salahnya kita tuntun aja, jangan Paksakan. gengsi, Itu jangan kan kadang maksakan. ke bawah tuh, kadang ke bawah tuh. Biasanya ada yang begitu kan, wah misalnya Karena kayak saya misalnya nggak kuat nih, terus ada cewek yang kuat, cewek itu aja kuat gitu kan misalnya, masa gua nggak kuat? Ya kalau emang kita harus ngukur diri juga gitu kan. Oke. Kalau nggak kuat tuntun aja, nggak usah Nggak usah apa-apa lah ya, gengsi. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jangan jangan maksain. Pada masalah. Iya. Itu yang nanti akan bahaya. Oke, itu tips tuh untuk yang baru mulai hobi bersepeda. Closing statement deh dari teman-teman sepeda lipat Cirebon, apa yang mau di-share untuk yang nonton video ini? Untuk yang nonton video ini, kami hanya berpesan buat teman-teman yang hobinya baru ataupun sudah lama senang sama sepeda, diharapkan tetap tertib lalu lintas, tidak bercanda di jalan pada saat goes, terus gunakan safety riding, apapun jenisnya, terus ya keep have fun lah. Keep fun lah, keep fun. Iya, oke, siap. Kalau gitu terima kasih Om Yan, terima Sama-sama, kasih Om Yan terima juga udah kasih. ngobrol-ngobrol di Talk Slow kita talk tapi slow. Dan buat tapi yang slow, nonton ya. video ini jangan lupa untuk di subscribe, di komen juga, di like juga karena
Pilar Radio Channel bakal terus nge-share video-video yang seru untuk sahabat Pilar. Oh iya, satu lagi Apa ada. lagi? Nambah. Buat Mau ngasih saya sepeda? Mau lihat-lihat Selibon, mungkin bisa ada Instagramnya juga. Instagramnya adalah Sally Cirebon. @Sally Cirebon. Cirebon. Oke. Kegiatan kami ada di situ semua. Di situ ada Siap. kegiatan kita Kalau gitu, semua. terima kasih. Terima kasih. Talk slow, kita talk tapi slow.